Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Kalian kalau putus cinta atau cintanya bertepuk sebelah tangan, biasanya ngapain? Tetap mencintai dengan ugal-ugalan, dengan menjadi cogil atau cegil, tim yang ngeyel sama Tuhan buat tetap ditakdirkan sama dia aja, atau kalian pasrah nerima dan legowo aja? Atau jangan-jangan kalian menganut paham cinta ditolak, dukun bertindak? Wah, kalau yang satu ini lebih baik jangan ya guys, karena bener-bener nggak baik banget. Nah, khusus yang terakhir ini, kalian pasti nggak mau dong kalau kalian jadi korban ilmu dukun cinta alias pelet. Nah, karena kebetulan Mistis baik nih, jadi hari ini Mistis sudah merangkum ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet. So, simak baik-baik ya guys. Siapa tahu kalian salah satunya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa buat klik like-nya, lalu subscribe, biar aku lebih semangat konten untuk kalian. Now, let's get to the story. Oke, yang pertama adalah gelisah dan kehilangan konsentrasi. Orang yang terkena pelet biasanya sering merasa tidak tenang, gelisah, dan sulit untuk tidur karena disebabkan oleh hadirnya bayang-bayang seseorang yang memelet tersebut atau si pelaku. Dan kebayang-bayangnya tuh sampai nggak wajar gitu guys, karena hampir setiap saat isi pikiran si korban ya tentang si pelaku saja. Dan saking penuhnya pikiran si korban oleh si pelaku, maka si korban juga akan kehilangan konsentrasinya, sehingga akan lebih sering melamun dengan tatapan mata kosong. Makanya perlu beberapa kali bertanya untuk mendapatkan jawaban yang akurat dari si korban pelet. Oke, next, berubah menjadi keras kepala. Korban yang terkena ilmu pelet biasanya akan berubah menjadi sosok yang lebih keras kepala. Ia sama sekali tidak mau mendengar tuh nasihat-nasihat dari orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang tuanya sendiri. Jika dilarang untuk bersama atau bertemu sang pelaku, korban pelet bisa dipastikan akan melawan nasihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan simpelnya bisa dibilang korban pelet tuh bisa tiba-tiba berubah menjadi bucin banget, bahkan sama seseorang yang sebelumnya gak mereka suka gitu guys. Nah, selain keras kepala, saking bucinnya korban pelet tersebut juga gak jarang akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tertentunya. Bahkan korban sama sekali gak peduli tuh jika ia harus kehilangan pekerjaan atau dikeluarkan dari sekolah karena meninggalkan aktivitasnya. Jadi bisa dibilang si korban ini dibuat seakan-akan ia sangat mendewakan si pelaku. Ciri yang ketiga adalah menjadi malas beribadah. Hayo, siapa nih yang akhir-akhir ini tiba-tiba malas beribadah? Coba deh perbaiki lagi ibadahnya ya guys. Karena siapa tahu kalian sedang menjadi sasaran pelet oleh seseorang. Pasalnya pelet itu kan tergolong ilmu hitam, sehingga sangat berseberangan dengan aktivitas-aktivitas religius yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya si korban pelet dibuat jauh dari Tuhan agar lebih mudah untuk dipelet. Ciri yang keempat adalah perubahan sifat yang drastis. Perubahan sifat ini bisa berbeda-beda guys. Bisa menjadi lebih agresif atau bisa juga menjadi lebih lembut. Namun di satu sisi dia bisa menjadi lebih tertutup atau lebih ekspresif. Dia juga mungkin bisa lebih mudah tersinggung atau bisa jadi menjadi lebih sabar. Perubahan ini seringkali tiba-tiba terjadi tanpa alasan yang jelas dan bisa membingungkan orang-orang yang ada di sekitarnya karena terjadi secara mendadak. Oke, next, sakit tertentu. Memang tidak semua penyakit itu bisa berhubungan dengan ilmu pelet, tapi biasanya orang-orang yang terkena pelet itu akan lebih sering mengalami sakit kepala dan masalah pada perutnya. Bahkan pelet bisa menyebabkan sesak nafas atau rasa sakit yang tidak jelas penyebabnya. Yang lebih berbahaya lagi, beberapa orang bahkan mengalami mimpi buruk atau gangguan tidur setelah terkena pelet. Ya, tapi kalau kalian mengalami gangguan-gangguan yang barusan aku sebutkan, jangan langsung dibawa ke dukun atau main diagnosis sendiri ya guys. Ada baiknya kalau kalian periksakan dulu ke dokter. Next, hilang selera makan.
Ciri-ciri seseorang yang terkena ilmu pelet selanjutnya adalah kehilangan selera makannya. Biasanya korban pelet itu akan banyak menghayal dan tiba-tiba menangis sendiri hingga akhirnya si korban akan kehilangan selera makan mereka. Dan saking seringnya berhayal, korban pelet bisa sampai lupa makan. Makanya rata-rata orang yang kena pelet itu akan kehilangan berat badannya secara perlahan. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang kelebihan berat badan. Boleh tuh nyuruh seseorang buat melet kalian. Siapa tahu gitu kan bisa cepet kurus. Bercanda ya guys, bercanda. Oke, dan ini yang terakhir, yaitu suka menyendiri. Orang yang terkena pelet akan lebih suka untuk menghabiskan waktunya sendiri sambil memikirkan orang yang mengirimkan pelet tersebut atau si pelaku. Yang ini juga jangan asal tuduh seseorang yang suka menyendiri itu pasti terkena pelet ya guys. Jangan lupakan kalau di dunia ini ada spesies manusia yang introvert. Jadi kalian bisa membedakannya kan? Gimana guys? Apa kalian merasakan salah satu atau bahkan semua ciri-ciri yang udah aku sebutkan tadi? Kalau masih ada ciri-ciri yang kalian ketahui tapi belum aku masukin ke video ini, boleh banget buat ditambahin di kolom komentar. Nah, buat kalian yang merasakan ciri-ciri tadi, lebih baik kalian lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan deh ya guys. Lebih rajin ibadah, dan kalau perlu rukyah deh. Oke deh, segitu dulu pembahasan aku di video kali ini. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.